Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem login, dimana pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah form registrasi untuk mendaftar di aplikasi kita teman-teman. Baik, langsung saja silakan, seperti biasa XAMPP control panelnya di running Apache dan SQL nya. Kemudian kita lihat dulu project terakhir kita teman-teman ya. Kita sudah berhasil membuat form pendaftarannya atau halaman registrasinya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ada satu hal lagi yang akan kita tambahkan teman-teman, yaitu kita lupa menambahkan pengecekan user yang sudah mendaftar teman-teman. Nah, jadi di sini jika kita mendaftarkan user baru, maka aplikasi ini tidak tahu apakah user tersebut sudah ada di database atau belum. Nah, kita akan melakukan pengecekan itu teman-teman. Jadi kalau kita cek di database, nah ini kan username atas nama Irfansyah ini kan sudah ada di dalam database teman-teman. Nah, di sini kalau saya daftar menggunakan username yang sama, maka ini bisa teman-teman ya, karena tidak ada pengecekan di aplikasinya. Nah, ini akan kita tangani teman-teman. Jadi kita cek kalau sudah ada usernya, maka kita kirim pesan konfirmasi bahwa user tersebut sudah mendaftar. Langsung saja silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Itu prosesnya ada di file function ya. Nah, di sini di function registrasi kita akan cek di sini. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini kita perlu perbaiki sedikit. Ini untuk else-nya kayaknya nggak usah teman-teman ya, karena di sini kita sudah ada return false untuk memberhentikan functionnya ya. Oke teman-teman, di sini nah hal pertama yang perlu kita lakukan, kita harus query dulu. Misalnya kita data saja teman-teman ya, kita query ke database, kita cek apakah user yang mendaftar ini sudah ada. Kalau sudah ada maka tidak bisa mendaftar teman-teman. Nggak mungkin ada dua username yang sama dalam satu database teman-teman ya. Jadi kita gunakan untuk function tampil ya, ini untuk men-select atau nge-get data teman-teman ya. Di atas ini sudah kita bikin, kita tinggal gunakan saja ya biar simple. Nah, untuk query-nya sendiri kita langsung saja di sini select username. Jadi kita langsung ambil saja username-nya teman-teman ya, from tabelnya users. Nah, di sini pengecekannya where username itu sama dengan ini variabel username yang dimasukkan oleh user. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya ada, jadi kita ngecek ada nggak user dengan nama si A. Kalau ada, maka dia akan nge-return true di sini. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan return false. Nah, ini akan kita manfaatkan teman-teman. Jadi kita cek kalau seandainya variabel data ini yang di-return dari query kita ke dalam database ini bernilai true, maka kita return di sini, kan berarti kan datanya ada kalau return true. Nah, ini nggak boleh daftar lagi karena username-nya sudah terdaftar. Jadi kita tinggal copy di sini untuk pop up alert-nya, paste, kita tampilkan pesannya teman-teman. Username sudah terdaftar. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke halaman registrasi dan jangan lupa kita di sini return false. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita coba di sini, oke, sebentar, ini ada yang error. Kita coba cek di sini teman-teman ya, bentar. Nah, ini untuk ngecek. Oh ya, kita lupa di sini, jangan lupa teman-teman ya, kutip satu. Oke, username. Nah, username typo, sorry teman-teman. Nah, coba kita cek, kita refresh di sini. Nah, kita tahu bahwa Irfansyah ini ya, atau user Sinta ini sudah ada di dalam database atau sudah mendaftar lah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita daftarkan lagi ya, Sinta misalnya passwordnya 123, ini passwordnya benar, konfirmasinya sama 123. Nah, kalau kita coba daftar maka ada pesan username sudah terdaftar. Nah, ya ini yang saya maksud teman-teman ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, cukup, kita langsung kembali ke project kita ya. Kita akan membuat sebuah sistem login. Kalau tadi kita sudah membuat registrasinya, kita akan bikin loginnya teman-teman ya.
kita bikin file baru di sini namanya login.php. Ini. Nah, biar cepat teman-teman ya, karena login ini kurang lebih sama dengan register ya. Jadi kita kopikan saja untuk di file registernya. Teman-teman silakan buka file register.php, copy seluruhnya, kita pindahkan ke dalam file login.php. Nah, ada yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, untuk tombolnya teman-teman ya. Tombolnya di sini kita ganti jadi btn login. Ini kita ganti jadi login. Nah, seperti ini. Kemudian konfirmasi passwordnya saya rasa nggak usah. Ini kita ganti jadi password saja. Password satunya nggak usah. Oke, password. Oke, kemudian halaman registrasinya kita ganti jadi halaman login. Oke, seperti ini. Oke, cukup teman-teman ya. Nah, tinggal kita ke prosesnya. Nah, ini kita kayaknya nggak usah bikin function teman-teman. Jadi kita akan langsung proses loginnya kita tulis di sini teman-teman, di halaman yang sama. Ya. Oke, baik. Kita langsung mulai. Mungkin di sini kita hapus saja ya untuk pengecekannya. Nah, tinggal kita cek di sini. Jadi kita cek seperti biasa di sini. Cek apakah tombol login. Kita ganti di sini. Loginnya itu ditekan. Kalau ditekan, maka hal yang akan kita lakukan yang pertama itu kita akan tangkap dulu ya untuk value yang dikirimkan oleh user. Yang pertama username-nya kita tangkap ya, kita gunakan HTML special charge atau nggak usah, nggak apa-apa teman-teman ya. Post dari username. Nah, seperti ini. Cepat kita copy alt shift bawah, kita ganti jadi password teman-teman ya, password. Nah, seperti ini. Oke, kita nggak usah pakai HTML special charge. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini sudah berhasil kita tangkap ya untuk value yang diinputkan oleh user di halaman login. Jadi kita masuk dulu di sini halaman login, login.php. Nah, ini sudah kita tangkap untuk username dan passwordnya di sini. Nah, jadi kalau sudah, langsung kita ke pengecekan teman-teman. Ini sama dengan yang daftar tadi. Kalau yang daftar tadi cek apakah user ini yang ngedaftar baru ini ada. Kalau ada, maka kita return false. Nah, yang ini kebalikannya teman-teman. Ya. Jadi kita bikin data di sini, variabel data. Kemudian kita manfaatkan lagi untuk function tampilnya. Di sini kita select bintang, jangan lupa kutip 2, select. Nah, di sini bintang from, karena kita akan ambil seluruh fieldnya teman-teman, bukan hanya username-nya saja, tapi kita mau ambil passwordnya juga agar nanti bisa kita cek juga passwordnya teman-teman ya. Select bintang from table users. Nah, di sini kita gunakan where username-nya itu sama dengan username ini teman-teman, username yang login ini, yang ini. Jadi kita cek. Nah, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa tambahkan, karena ini kan cuman satu datanya, cuman sebaris. Jadi kita tambahkan indeks 0 di sini. Agar nggak error teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, tinggal kita cek di sini if ya. Kita cek variabel data ini apakah bernilai true atau false. Nah, kalau dia true berarti kan user yang login ini kan ada di database. Nah, kalau misalnya ada, maka kita cek juga passwordnya. Tapi kalau tidak ada, maka kita kirimkan pesan kalau user yang login ini belum terdaftar atau username-nya salah, seperti itu. Jadi kita tinggal kopikan saja di sini untuk echo-nya. Ya, saya harap teman-teman paham untuk logikanya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita kirimkan ya untuk else-nya. Alertnya username belum terdaftar, seperti itu saja ya, nggak usah username salah tapi belum terdaftar. Jadi kalau misalnya ini bernilai false atau datanya itu nggak ada di database, user ini tuh nggak ada gitu teman-teman ya, maka dia akan masuk ke sini, username belum terdaftar. Kita pindahkan ke halaman login. Nah, tapi kalau ada, maka kita cek lagi passwordnya. Nah, di sini
karena passwordnya kemarin sudah dienkripsi, maka kita gunakan sebuah fungsi juga atau metode di PHP itu password verify. Ya, ada dua parameter. Parameter yang pertama itu string password yang diinputkan oleh user, ya, password yang ini, password. Dan parameter kedua, itu string password yang sudah dienkripsi yang ada di dalam database. Yang ini teman-teman ya. Ini diambilnya dari mana? Nah, kita kan sudah nge-select di sini, sudah query ke database sesuai dengan user yang login. Jadi kalau misalnya ini yang loginnya Irfansyah tadi kan, ini Irfansyah yang login. Nah, maka yang ini yang akan kita ambil. Nah, di sini tinggal kita masukkan di sini teman-teman. Kita bisa manfaatkan untuk variabel datanya dengan indeksnya itu password. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita tangkap. Ya. Nah, ini kalau misalnya benar ya, password yang dimasukkan ini sama dengan password yang sudah kita verify atau sudah kita acak lagi untuk stringnya, maka dia akan masuk ke sini. Apa yang akan kita lakukan seandainya benar teman-teman ya? Oh, dicek passwordnya ini benar 1, 2, 3 sama dengan yang di database. Maka kita akan pindahkan ke halaman aplikasi atau indeks kita teman-teman ya. Oke, kita kirimkan pesannya selamat datang. Nah, kita gabung dengan user yang login. Kita tinggal isikan saja di sini username. Kita manfaatkan yang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang login Irfansyah, berarti di sini akan muncul pesan selamat datang Irfansyah sesuai dengan yang dimasukkan oleh user ya. Tinggal di sini bukan ke register kalau dia berhasil login, tapi kita pindahkan ke index.php seperti itu. Nah, ini untuk pengecekan kalau seandainya benar teman-teman ya passwordnya. Nah, kalau seandainya salah, kita tinggal tambahkan else di sini, paste. Tinggal kita kirimkan pesannya bahwa password Anda salah. Jadi, tinggal kita pindahkan ke halaman login lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita akan tambahkan sedikit biar lebih mudah untuk pindah dari halaman login ke ke registrasi. Kita tambahkan di sini untuk link teman-teman ya, biar tambah cantik. Kita bikin saja menggunakan H3 di sini. Kemudian kita tuliskan misalnya belum punya akun ya, belum punya akun kayak di Facebook gitu teman-teman ya. Nah, kita bikin tag A di sini yang ngarahnya itu ke register. Jadi kalau diklik akan mengarah ke halaman registrasi. Kita tulis di sini daftar. Oke. Sama dengan yang di login ya. Kalau yang maksudnya yang diregistrasi. Registrasi di bawahnya kita juga tambahkan biar dia bisa pindah ke login. Nah, kalau yang registrasi kita tanya sudah punya akun? Sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, kita pindahkan ke login.php dan di sini pindahkan jadi login. Tuh, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini untuk berhasilnya, seandainya user berhasil mendaftar, maka langsung kita alihkan ke halaman login saja biar mudah teman-teman ya. Oke, coba kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya belum punya akun, dia bisa daftar. Kalau sudah punya akun, tinggal login. Seperti itu ya. Nah, ini coba kita login teman-teman ya. Oke, atau kita daftar dulu saja. Kita daftar user baru misalnya di sini Jessica. Passwordnya 123. Nah, Jessica ini kan belum ada di database. Tuh, belum daftar kan, belum ada username yang namanya Jessica. Jadi kalau kita klik register, nah, maka berhasil mendaftar. Kalau kita klik OK, langsung diarahkan ke halaman login. Ini mempermudah sekali teman-teman ya. Jadi langsung saja kita login tadi Jessica. Kemudian passwordnya 123. Kita klik login. Selamat datang Jessica. Berhasil teman-teman ya, karena benar pengecekannya. Kita klik OK, maka langsung masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk pembuatan sistem login kita, sederhana. Nah, baik teman-teman, gimana? Ada yang error? Kalau ada yang error silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
di video berikutnya kita akan memperbaiki lagi untuk sistem login kita. Terima kasih teman-teman, saya Irfansyah, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.